Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6 yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kalian semuanya sehat, tetap semangat dan bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar tematik muatan PPKN tema 4. Subtema 2 dan 3 tentang globalisasi dan manfaatnya serta globalisasi dan cinta tanah air. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi pentingnya sikap kerja keras dan sikap positif dalam keberagaman ekonomi dengan benar. 2. Siswa mampu menuliskan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi dengan terperinci. 3. Siswa mampu menuliskan sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Mari anak-anak kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah terdapat percakapan antara sahabat dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menerangkan tentang pekerjaan apa yang paling baik. Ditanya oleh salah seorang sahabat. Dan kemudian jawabannya Rasul adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan perdagangan yang dilakukan sesuai syariat Islam yang diberkahi, yaitu berdagang dengan jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak ada riba, dan gharar atau transaksi jual beli dilakukan dengan baik dan ikhlas. Seperti apakah anak-anak pekerjaan yang dimaksud Rasulullah? Kita ikuti pembelajaran berikutnya. Anak-anak silakan sekarang kalian siapkan buku tema 4. Buka halaman 59. Ya. Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah salah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ayo kita simak kisah Mang Samad. Silakan anak-anak kalian buka halaman 59 sampai 61. Kisah tentang Mang Samad, pengrajin Garut yang menembus dunia. Dengan keberhasilannya sekarang, Mang Samad sering diundang sebagai pembicara dan motivator. Padahal dulunya Mang Samad adalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Tetapi dia kemudian mau belajar membuat sandal sendiri dengan keterampilannya memproses dan menjahit kulit. Dia membuat aneka model sandal yang kemudian dititipkan di toko dan kepada teman-temannya yang berkeliling. Dan ternyata berhasil usahanya ini. Akhirnya dia memerlukan pegawai untuk membantunya. Dan pegawainya diambil dari orang-orang dekat di lingkungannya. Masya Allah, usahanya semakin maju anak-anak. Dan semakin maju usahanya, maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya, yang akhirnya memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Pada suatu saat, Mang Samad mengikuti pameran di Jakarta, dan dia mempersiapkan segalanya dengan sangat baik. Dari brosur yang menarik, tampilan area pamer yang juga menarik, dan kualitas produk sandalnya yang sangat baik. Dan alhamdulillah, produk sandalnya terjual dengan laris manis dan didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang ingin mengajaknya bekerja sama. Dan akhirnya sekarang produk sandalnya sudah menembus pasar dunia. Produk sandal kulitnya membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Dengan kedua tangannya, Mang Samad bisa membuktikan dengan keberhasilannya. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi. Seperti yang kita pelajari, keberagaman itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterampilan, pendidikan, serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Contohnya Mang Samad tadi. Dia belajar, dia akhirnya terampil, dan disertai usaha keras akhirnya beliau berhasil.
Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Ya, perhatikan sekitar kita anak-anak. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Tempe, tahu juga kita dapatkan. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu juga kita waspadai. Globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya tidak bisa menjadi pengaruh positif, namun juga bisa membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Tentu saja tidak, anak-anak. Pengaruh positif akibat globalisasi akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa juga akan luntur akibat globalisasi. Lalu apa dampak positif globalisasi? 1. Kemudahan dalam proses belajar dan mengajar. Seperti kita saat ini, kita tidak bertemu langsung karena efek pandemi, tetapi kita belajar melalui media online. Kedua, kemudahan dalam pertukaran produk antar negara. 3. Hubungan kerjasama internasional di berbagai bidang semakin luas. Berita penting dan populer tersampaikan cepat ke segala penjuru dunia tanpa jeda waktu. Yang kelima, pemasukan devisa dari sektor pariwisata bertambah dengan semakin banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke suatu negara. Pasar bebas antar negara akan memungkinkan kegiatan ekspor-impor barang dan jasa semakin berkembang. Dan yang terakhir, masuknya produk-produk bermanfaat dari mancanegara di pasar domestik. Tetapi ada dampak juga yang negatif anak-anak dari globalisasi. Yang pertama, membawa perubahan budaya. Kemudian kedua, produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing, sehingga para pengusaha lokal akan sulit berkembang. Sebagian besar masyarakat akan lebih memilih produk impor ketimbang produk lokal, sehingga rasa cinta terhadap produk lokal akan hilang. 4. Munculnya kapitalisme di suatu negara, di mana perekonomian dapat dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang bermodal besar. 5. Nilai-nilai keagamaan terkikis sedikit demi sedikit. Dan yang keenam, moral sebagian masyarakat akan rusak karena mengikuti budaya dan gaya hidup masyarakat di negara lain yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Contohnya pergaulan bebas dan juga narkoba. Nauzubillahi min dzalik. Mencintai tanah air adalah merupakan kewajiban setiap negara, setiap warga negara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah dengan bangga menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Apa manfaat membeli produk dalam negeri? 1. Meningkatkan rasa cinta tanah air, meningkatkan cinta dan rasa bangga akan produk Indonesia, memajukan industri dan produsen dalam negeri, dan mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi. Dampak bila kita lebih memilih produk luar negeri. Tentu saja yang pertama, produk lokal akan kalah bersaing dengan produk luar. Kedua, produsen lokal berhenti membuat barang produksi karena tidak laku, yang akhirnya akan membuat banyak pengangguran. Dan yang terakhir, perekonomian Indonesia semakin menurun.
Sayang ya anak-anak. Lalu siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu saja hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri. Mari kita gunakan produksi dalam negeri sesuai kampanye dari Menteri ESDM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu Gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Yang kita lakukan adalah berpikir global, bertindak lokal. Ini yang bisa kita lakukan agar tidak menjadi korban di era globalisasi. Artinya adalah kita memiliki pemikiran maju dan mendunia, tetapi tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Contoh sikap yang benar, membeli buah-buahan lokal, berbelanja di pasar tradisional, dan menggunakan barang produksi dalam negeri. Contoh bukan sikap yang baik, membeli buah impor, selalu berbelanja di supermarket, dan malu memakai produksi dalam negeri. Dampak akibat sikap yang baik adalah kebudayaan bangsa Indonesia akan tetap lestari, kesejahteraan masyarakat meningkat secara adil dan merata. Mudah-mudahan ya anak-anak, kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Indonesia, kepada bangsa kita dengan apa? Dengan membeli produk dalam negeri dan menggunakan barang produksi dalam negeri. Alhamdulillah anak-anak, materi hari ini selesai. Tugas kalian di rumah adalah membaca rangkuman materi tema 4 dan kemudian mengerjakan latihan soal di Google Form dengan link terlampir. Semangat BDR, semangat belajar dari rumah, manjada wajada. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.